Terus juga ada T-body. T-body sini berarti kan ya dia tuh bagian isi dari table lah gitu ya, atau bodinya lah di table gitu ya, atau isi utama lah gitu. Jadi kalau misalkan data utamanya itu di dalam sini gitu ya, di dalam T-headnya lah itu, atau enggak di bawahnya T-head, kita pakai T-body gitu teman-teman. Jadi biar lebih gampang dibaca. Terus juga ada scope teman-teman ini ya tadi ya. Jadi scope ini tuh dipakai di dalam TH atau table head. Fungsinya tuh untuk menjelaskan arah header gitu ya. Kan arah header. Kalau misalkan header lah itu berlaku untuk kolom, bisa pakai scope sama dengan call. Tapi kalau misalkan berlaku untuk baris, bisa pakai row gitu ya, kayak gini, kayak gitu, kolom row gitu ya. Jadi kan kalau misalkan di sini itu scope-nya tuh call gitu ya, berarti kan si paket ini tuh adalah judul untuk satu kolom gitu ya. Dan terus kalau misalkan dia scope-nya itu row gitu ya, berarti ini si materi video ini adalah judul untuk satu baris kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaannya itu ya, kalau misalkan si table head-nya itu di atas sebagai judul kolom, itu kalian bisa pakai aja scope sama dengan call ini. Tapi kalau misalkan table head-nya itu di kiri sebagai judul baris, kalian bisa pakainya row kayak gitu teman-teman. Terus gue juga mau ngebahas terkait kesalahan yang sering dilakukan lah ya di penggunaan table teman-teman. Jadi biasanya itu TD langsung masuk ke table. Contohnya kayak gimana sih? Jadi kayak gitu teman-teman, biasanya nih table gitu ya. Terus habis itu TD, ini copy aja gini. Sini misalkan basic, terus ini gratis. Nah, ini tuh nggak bakal masuk teman-teman, karena kita kan butuh table row-nya ya. Jadi kita bikin dulu aja tr, terus ini kita masukin ke atas kayak gini teman-teman. Ini bisa kita rapihin pakai Alt Shift F. Oke, kayak gini harusnya teman-teman ya. Jadi ada tr, terus ada td-nya. Jadi pada intinya td ini itu tuh tidak bisa langsung masuk ke table gitu ya. Jadi TD ini tuh harus masuk ke dalam table row-nya dulu gitu, karena kan data table selalu hidup di dalam baris kayak gitu. Terus selanjutnya juga gue biasanya menemukan semua sel tuh pakai TD gitu ya. Semua sel pakai TD. Jadi contoh kurang tepat itu kayak gini teman-teman. Misalkan oke, terus TD-nya kita bikin 3 kayak gini. Ini rapin dulu. Oke, sini misalnya paket harga kayak gini teman-teman. Nah ini kurang tepat nih teman-teman. Harusnya tuh karena kan dia itu head lah gitu ya, berarti kan ini kita ganti jadi TH nya dulu lah kayak gini. Nah harusnya kayak gini supaya dia di bold gitu lah ya, bisa dibilang. Jadi kalau misalkan isinya itu judul kolom, itu kalian boleh pakai TH ya. Terus kalau misalkan isinya itu cuma data biasa, ya kalian bisa pakai TD. Oke, jadi gue mau recap dulu. Kalau misalkan di table gitu ya, itu tuh kalian butuh baris gitu ya, kalian itu bisa pakai table row gitu. Terus untuk TH itu untuk judulnya. Terus untuk TD itu ini tuh ya untuk isi datanya gitu. Tapi kalau misalkan kalian tuh mau tabelnya tuh lebih rapi, kalian tuh bisa coba pakai caption. Ini ya, pakai tag caption ini, terus pakai T-head, T-body, terus juga ada scope juga gitu teman-teman. Terakhir juga jangan pakai table buat layout halaman gitu ya. Table itu ya cuma untuk data. Nanti kalau misalkan untuk layout, itu tuh kita bakal serahin tuh ke CSS nanti teman-teman. Nah sekarang untuk challenge-nya teman-teman ya, mungkin gua taruh di sini deh. Terus syarat challenge-nya itu pokoknya yang pertama kolom yang
lagi pada itu antara lain dia ada jam, terus ada kegiatan, terus ada catatan kayak gini. Nah ini tuh minimal isi 5 baris kegiatan, terus 1 caption, ada T-head, terus T-body, terus untuk scope pada TH teman-teman ya. Nah jadi ini untuk challenge-nya untuk yang table teman-teman ya. Jadi sebenarnya simple aja teman-teman ya, karena kan tadi kita juga udah membahas beberapa struktur dan juga tag yang emang bisa digunakan gitu di table teman-teman ya. Dan ini kita tinggal modifikasi dikit aja gitu ya, supaya jadi table untuk jadwal sehari-hari kalian gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk video gua pada hari ini. Kita kan udah langsung ngebahas 2 hal gitu ya, untuk list dan juga table teman-teman. Jadi kalian juga udah paham lah gitu perbedaan dari list dan juga table. Semoga kalian bisa paham. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa coba aja tanya di kolom komentar di bawah, atau bisa coba diulangi untuk videonya gitu ya, ke bagian yang kalian kurang mengerti gitu. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share video ini. Follow juga untuk sosial media gua, ada TikTok dan juga Instagram, dan juga YouTube di @clienodex teman-teman ya. Segitu aja dari gua, kurang lebih mohon maaf. Gua L, signing out. Bye-bye.